Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Bapak di program pembelajaran TKJ. Hari ini Bapak akan membahas lanjutan dari materi pembelajaran yang sebelumnya tentang pengenalan komputer yang membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Pada bagian-bagian sebelumnya sudah dibahas tentang dalaman CPU, diantaranya ada motherboard, memori, hard disk, dan segala macam ya. Nah ini mungkin komponen CPU yang terakhir yang akan Bapak bahas pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan dari informasi yang disampaikan kita bisa memperoleh ilmu atau pengetahuan lebih dalam sebagai bekal kalian nanti di masa depan yang berhubungan dengan komputer, khususnya kalian lulusan teknik komputer jaringan. Sebelum itu Bapak ingatkan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu maka kalian akan menambah pembenaran ilmu yang lebih cepat ya. Baik, kita mulai saja. Bapak sekarang akan membahas motherboard, komponen-komponen motherboard. Walaupun sebelumnya Bapak sekilas membahas tentang jenis-jenis motherboard, sekarang Bapak akan membahas komponen-komponen yang ada di motherboard. Sangat penting sekali, wajib kalian pahami. Dengan tahunya fungsi-fungsi komponen motherboard tersebut, maka kalian bisa mendeteksi kerusakan atau jika terjadi upgrade mana yang cocok atau enggak, seperti kemarin yang sempat Bapak bahas tentang shortcut dan segala macam, itu menjadi tambahan ilmu. Baik ya. Nah, di sini ada semua pada motherboard yang Bapak tampilkan di sini ya. Kebetulan Bapak ambil teorinya, materinya Bapak ambil dari situs dimaskomputertkjblogspot.com ya. Nah, ini salah satunya yang bisa kalian lihat juga. Nah, ini bagian-bagian motherboard. Kalau fungsinya kemarin Bapak sudah sempat singgung, tapi boleh kita baca sama-sama lagi ya. Kita baca sama-sama, silakan kita bareng. Sebelum mengetahui bagian-bagian motherboard dan fungsinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih motherboard itu ya. Ini ya, jelaskan bahwa motherboard sendiri, nah ya, di sini motherboard sendiri secara harfiah dikatakan dalam bahasa Inggris sebagai mother atau induk ya, atau ibu ya. Kemudian board sendiri adalah papan. Jadi motherboard itu adalah papan induk. Ini definisi dari yang diutamakan oleh Dimas Komputer TKJ blogspot.com ya. Selanjutnya komponen-komponen motherboard. Nah, ini ya. Kalau secara garis besarnya ada yang namanya soket prosesor ya. Kemudian ada slot RAM, ada chipset not bridge ya, chipset slot bridge, kemudian port SATA dan lain sebagainya. Kalau di sini ada 14 ya, kalau di sini ada 14. Sebetulnya kalau diuraikan lebih banyak pasti banyak lagi. Ya, kita coba uraikan satu-satu fungsi dan gambarnya seperti apa. Kalau motherboard sendiri kan kalian sudah tahu ya. Nah, ini yang kemarin sempat Bapak singgung daripada gambar motherboard yang sudah Bapak sharekan kepada kalian. Ini motherboardnya jenisnya beda ya, karena di sini ada kartu jaringan cukup banyak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, di sini ya. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar soket prosesor, ya. Ini namanya adalah soket prosesor. Dan di sini jelas soket prosesor yang berfungsi. Nah, ya, yang berfungsi adalah tempat tersimpannya atau tempat diletakkannya prosesor. Nah, ini prosesor ini berbeda-beda. Jadi tidak semua prosesor masuk, nanti ada tingkatannya, ada jenis soketnya ya, banyak sekali ya. Nah, di sini ada dua jenis prosesor yaitu LIV low insertion force sama JIV zero insertion force ya. Ini sebetulnya ini prosesornya model lama ya. Kalau sekarang itu beda lagi ya. Yang kedua ada slot RAM ya. Nah, ini slot RAM itu modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini yang kalian bisa lihat di gambar. Nah, ini namanya slot RAM.
fungsinya adalah untuk menyimpan atau memasangkan memori pada komputer. Jumlah slot RAM ini banyaknya macam-macam tergantung motherboardnya sendiri. Kalau di gambar ini ada 4, tapi ada yang 4, 8, bahkan ada yang 16 ya. Selanjutnya ada juga, nah yang nomor 3 ini, nah ini adalah North Bridge. Ada North Bridge, ada South Bridge. Nah di sini di mana chipset North Bridge berfungsi sebagai titik fokus dari motherboard dan sebagai memory controller hub. Nah ini chipset ini terhubung dengan slot RAM, soket prosesor, serta AGP, dan chipset ini terletak dengan prosesor. Nah ini ya, ini adalah chipset North Bridge. Jadi chipset inilah yang mengendalikan, ya adik-adik semua, chipset ini yang mengendalikan dari pekerjaan akses memorinya, prosesornya, dan segala macam ya. Kemudian yang selanjutnya adalah chipset South Bridge. Nah ini ya, chipset South Bridge yang ini. Nah ini yang dekat ini konektor SATA atau konektor harddisk ya, konektor harddisk, konektor SATA. Ini ada chipset South Bridge. Dua chipset ini biasanya dilapisi oleh aluminium sebagai pendingin. Nah, fungsi daripada chipset South Bridge sendiri adalah kutub utama motherboard, di mana chipset ini terhubung dengan antara muka antara IDE atau berhubungan dengan data, sekunder, konektor SATA, dan konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Jadi South Bridge ini mengendalikan fungsi atau driver-driver terhadap soket-soket yang ada di dalam motherboard. Kalau yang tadi North Bridge yang mengendalikan grafis, memori, dan prosesor ya, penghubung segala macam. Selanjutnya, nah ada port SATA. Nah ini port SATA ini, nah ini ya. Ini port SATA ya adik-adik. Ini port SATA ini biasanya digunakan untuk, nah, yang kemarin Bapak sempat menghubungkan atau menghubungkan harddisk SATA ke dalam motherboard supaya harddisknya bisa dibaca, bisa difungsikan. Selain harddisk apa saja Pak? Bisa juga CD-ROM, ya, CD-ROM yang berjenis SATA portnya. Jadi harus sama dengan ini. Jadi nggak bisa kalau harddisknya atau CD-ROMnya tipenya IDE dipasangkan di sini, nggak bisa. Kemudian di sini Pak banyak sekali ini colokannya, karena di sini kita bisa memasang lebih daripada satu harddisk. Misalkan kita download game, karena game itu rata-rata game, film, dan segala itu kapasitasnya besar kan. Nah ini kalau misalkan rata-rata kita bisa memasang harddisk satu portnya 1 tera, ya 1 tera ya, oke ya. Berarti ini berapa harddisk yang bisa terpasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harddisk, berarti 7 tera yang bisa digunakan untuk komputer kita. Data kita bisa besar. Bahkan kalau misalkan harddisknya dengan kapasitas 2 tera, wah lebih besar lagi ya. Nah ini mengenai warna, biasanya kalau di sini Pak ada yang merah, ada yang hitam. Ini biasanya identiknya tergantung pada penggunaan. Pada dasarnya sama saja. Ya tidak ada perbedaan dari sisi spesifikasi. Cuma biasanya hitam digunakan untuk harddisk, merah digunakan untuk CD-ROM. Tapi kalau kita tidak ada CD-ROM, ya udah otomatis bisa digunakan untuk harddisk. Paham ya? Ini namanya port SATA yang salah satunya gunanya seperti tadi untuk harddisk atau CD-ROM ya, DVD-ROM ya, DVD-ROM, karena CD-ROM sudah tidak ada sekarang, udah nggak zaman. Ya, DVD-ROM juga sebetulnya hampir jarang ya, sekarang sudah kebanyakan bermain di harddisk semua, data-data install pakai flash disk segala macam. Jadi bisa dioptimalkan untuk harddisk semua. Ya, itu adalah port SATA. Berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada port IDE. Nah, port IDE ini Integrated Device Electronic, ini digunakan untuk menghubungkan harddisk yang bertipe IDE atau harddisk atau DVD-ROM atau CD-ROM yang menggunakan atau portnya berjenis IDE.
Kemarin waktu penjelasan habis Bapak sudah jelaskan bagaimana clock itu ide. Nah, ini tidak semua motherboard ada. Tidak semua motherboard terpasang. Apalagi pada motherboard versi sekarang. Ini sudah tidak ditanamkan lagi. Sudah tidak dipasang lagi. Ya. Karena kenapa ya? Harddisknya sudah tidak ada. Harddisknya sudah tidak ada, sudah jarang. Ini biasanya komputer-komputer zaman dulu ya, dari Pentium 4 ke bawah masih. Tapi kalau sekarang Pentium Core i3, Core i5, Core i7 itu udah jarang ya. Motherboard pendukungnya udah jarang sekali menggunakan port IDE ya. Jadi makin lama makin berkembang, banyak komponen-komponen yang dihilangkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, nah ini juga sama, port floppy disk. Nah, apa itu floppy disk? Nah, itu kan floppy disk itu sebetulnya perangkat zaman dulu. Itu ya, dari Pentium 4 atau Pentium 3 bawah masih menggunakan floppy disk. Tapi sekarang itu jarang sekali menggunakan floppy disk. Ya, floppy disk itu jarang sekali pakai sekarang. Bahkan hampir dikatakan makhluk langka. Makhluk langka floppy disk, karena floppy disk ini tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data yang kapasitasnya hanya 1,2 mega menggunakan disket. Ya, menggunakan disket. Silakan kalau kalian ingin tahu bagaimana bentuk floppy disk, boleh kita cek ya floppy disk itu seperti apa. Betul, kemarin sempat lupa ya floppy disk seperti apa. Kita tulis saja ya, floppy disk. Gimana tulisannya? Bentar ya. Nah ya, floppy disk. Aduh, ya. Sorry. Nah, ini kita coba dilihat di gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Disketnya seperti ini. Ya, disketnya seperti ini, pembacanya seperti ini. Nah, kalau Bapak berbesar ya. Nah, ini. Kapasitasnya hanya 1,2 mega. Ya, ini udah waktu zaman Bapak dulu masih SMA, iya. Ya, floppy seperti ini. Kalau sekarang sudah enggak zamannya. Tapi untuk pengetahuan kalian bolehlah mengetahuinya. Kalau sekarang sudah pakai apa? Flash disk ya. Flash disk aja sudah ada yang kalau 1 tera nggak ada ya. Yang paling besar flash disk itu kalau nggak salah ada sampai 250 giga. Yang Bapak tahu. Mungkin kalian ada yang lebih tahu ya, ada yang 500 giga nggak tahu. Cuma 250 giga itu sudah ada. Flash disk ya. Jadi flash disk itu makin kesini makin besar ya. Jadi yang mega-mega udah nggak terpakai. Nah, tapi sebagai pengetahuan umum kalian minimal mengetahui jika nanti di dalam ujian, di dalam tes ada yang gambar seperti gambar apa kok gini, itulah namanya floppy disk. Apa bedanya floppy disk dengan ini port ID? Nah, sebetulnya kalau dari gambar yang menggambil gambarnya ini kayaknya sama. Ini sama sebetulnya kalau gambar mah. Tetapi pada dasarnya floppy disk itu ukurannya lebih kecil. Ya, ukurannya lebih kecil portnya. Kalau ini sama ya, ini kayaknya ini port IDE dua-duanya kalau dari gambar. Nah, kalau dari gambar ini portnya sama dua-duanya. Tapi ukurannya bentuknya hampir sama, tetapi ukurannya agak pendek. Kalau floppy disk itu agak pendek. Ya, nah itu tentang floppy disk. Nah, selanjutnya adalah slot PCI. Nah, jika kalian di motherboard melihat gambar seperti ini, nah ini ya, itu artinya itu adalah slot PCI. Komputer-komputer sekarang, motherboard sekarang itu ada yang masih menggunakan, ada yang sudah tidak ada. Ya, kenapa dihilangkan? Karena dari sisi kecepatan ini ada versi terbaru namanya PCI Express. Dia lebih kecil. Seperti kemarin yang Bapak sempat singgung. Ini untuk sound card, untuk kartu jaringan yang tipe PCI boleh kita pasangkan. Tapi sekarang rata-rata menggunakan PCI Express karena PCI Express itu kecepatannya 4 kali dari kecepatan PCI. Maksud kecepatan itu pembacaan data. Ya, kecepatan membaca data yang ada di perangkat. Ya, paham adik-adik semua ya. Jadi kalau kalian suatu saat ketemu ujian ada gambar seperti ini, gambar apa ini? Oh, ini namanya slot
PCI. Paham ya? Nah, itu ya. Ini biasanya sering keluar di ujian-ujian ya, gambar-gambar seperti ini. Nah, sekarang di sini ada slot PCI Express atau AGP, ada ini ya. Sebetulnya PCI Express itu yang ini. Nah, ini adalah PCI Express. Ya, yang kecil ini adalah PCI Express, sementara yang biru ini adalah slot AGP. Kemarin sempat dibahas ya bahwa fungsi slot AGP ini adalah salah satunya untuk terpasangnya video grafis atau PGA. Jadi PGA dipasangnya di sini. Jadi ada semua. Nah, nanti kalau ada gambar, ini gambar apa nih yang biru? Yang biru yang ini ya. Ini adalah slot AGP yang berfungsi untuk memasukkan atau menancapkan video grafik atau PGA. Paham ya? Nah, sementara PCI Express ini yang kecil. Nah, ini adalah PCI Express. Paham ya? Jadi PCI Express ini yang ini, yang apa? Yang biru ini. Maaf, yang putih kecil ini adalah PCI Express seperti kemarin yang Bapak sempat bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada power supply. Nah, ini yang titik 4, ya colokan, pin, soket ada 4 ini. Ini adalah power supply tambahan ya. Di sini kalau di sini adalah power 12 volt. Nah, berfungsi untuk menyalurkan daya ke prosesor, biasanya mempunyai 4 sampai 6 pin. Ini sebetulnya dayanya tergantung motherboard juga, tergantung power supply. Ya, biasanya ini daya tambahan. Karena makin ke sini kebutuhan daya untuk motherboard itu makin tinggi. Ada yang power supply-nya sampai 450 sampai 550 sampai 650 watt. Maka daya yang dibutuhkan juga banyak. Maka ditambahkan slot-slot power tambahannya ya. Selanjutnya di sini ada power ATX 20 sampai 24 pin ini ya. Nah, ini biasanya ada yang bersatu, dan jadi yang 4 ini ya, port 12 volt, slot power 12 volt, ada yang bersatu di sini. Ya, ada yang bersatu di sini biasanya. Ada juga yang terpisah, kayak ini dan ini terpisah. Ada. Jadi tergantung nanti kalau kalian pada saat merakit komputer, perhatikan power supply-nya. Apakah dia bersatu atau tidak? Kadang bisa dipisah, bisa copot ya. Nah, oke. Itu dari power supply-nya sendiri. Nah, selanjutnya adalah chipset BIOS. Nah, chipset BIOS ini untuk biasanya menyimpan informasi. Nah, ini menyimpan informasi daripada mainboard sendiri untuk setting-setting BIOS ya. Salah satunya biasanya pada saat kita mau menginstal, mengupgrade, masuk ke menu BIOS. Nah, disimpanlah di sini informasi-informasinya di BIOS di sini. Ya, setting tanggal, jam, memori, kemudian setting hard disk. Ya, kalau kita akan menentukan setting hard disk, biasanya di sini kita melakukan penyimpanan datanya di sini. Ya, yang terakhir kalau di sini kita ada baterai. Nah, ini baterai rata-rata kalau motherboard pastilah ada baterainya. Ini adalah baterai CMOS. Ya, sebutnya ini baterai CMOS atau baterai BIOS. Kalau di sini ada baterai BIOS, biasanya Bapak gunakan baterai CMOS. Baterai jam. Ya, baterai CMOS itu sebetulnya baterai jam. Baterai jam di mana baterai jam ini berfungsi untuk mengendalikan tanggal waktu dari CPU tersebut. Kalau tidak ada baterainya, kalau baterainya lepas atau baterainya habis, biasanya tanggalnya itu akan tidak bisa diatur. Dia akan kembali ke posisi pada saat pembuatan di pabrik. Misalkan ada, kalau kalian nanti lihat di tanggal, kok Pak tanggalnya tanggal 2002 atau tahun 2002 sih, padahal kan sekarang tanggal tahun 2020 misalkan. Karena baterainya habis, tanggalnya nggak berfungsi. Jadi baterai CMOS ini sangat penting sekali, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan penanggalan yang akurat. Maka baterai CMOS ini jangan sampai
habis. Kalau kira-kira udah habis, ganti lagi. Kecuali kalau tidak diganti, ya kalian harus setting manual di sini. Selalu setiap menyangkutkan komputer, kalian setting dulu, disesuaikan tanggalnya dulu, kan repot ya. Maka dibutuhkanlah baterai CMOS ya. Selanjutnya di sini ada yang bagian port depan, ini ada port I/O ya, input output, untuk mendukung daripada kerja kita. Di sini ada inputnya. Contoh input ini adalah input untuk keyboard dan mouse berjenis PS2. Ya. Nah, ini keyboard jenis PS2. Biasanya yang warna ungu untuk keyboard, warna hijau untuk mouse. Pak, bisa dibalik? Sebetulnya bisa. Karena ini namanya PS, ini S-nya itu serial, P-nya port serial. Ya. Oke ya. Jadi sebetulnya sih pada dasarnya bisa saja digabung ya, tetapi sudah diberi warna. Nah, dan hati-hati nanti pada saat setting, jangan sampai salah, karena salah dalam artian masukan bisa patah kaki-kakinya. Ya, selanjutnya di sini ada parallel port. Nah, ini parallel port. Parallel port ini biasanya dihubungkan pada printer. Zaman dulu printer ada yang menggunakan port paralel, atau digunakan pada stick PS, stick game joy game apa ya, pokoknya untuk bermain game lah, ada yang menggunakan ini ya. Nah, kalau ini adalah kemarin sudah Bapak terangkan, ini sebelumnya adalah PGA, display connector, untuk masukkan ke keyboard ya. Nah, yang dua ini adalah kartu jaringan, kartu jaringan, seperti kemarin sebelumnya sudah dibahas ya. Yang di bawahnya adalah port USB. Kebetulan di sini ada terpasang dua kartu jaringan. Ini sangat bagus sekali kalau kalian seorang TKJ memilih komputer itu, tolong cari sebisa mungkin yang memiliki lebih dari satu port Ethernet. Diusahakan lebih dari satu port Ethernet agar suatu saat kalian bekerja, ini dua-duanya bisa berfungsi. Daripada kalian membeli eksternal lagi, kartu jaringan eksternal lagi, kemudian kalian pasang ya. Nah, ini yang terakhir adalah port audio. Kemarin juga sudah pernah dibahas bagaimana port biru, hijau, dan merah sebelumnya di materi sebelumnya ya. Nah, itu adik-adik semua pengenalan tentang motherboard yang singkat, padat. Mudah-mudahan jika kalian ada yang merasa Pak itu ada yang kurang, atau misalkan saya nggak tahu ini fungsi untuk apa, silahkan share komen di bawahnya, kemudian kita bahas sama-sama ya adik-adik. Silahkan atau kirimkan komentar email ke email Bapak, nanti akan Bapak bahas bagaimana tentang port-port berikutnya. Untuk pengenalan dasar kalian cukup segitu aja dulu, tapi kalau kalian ingin lebih jauh tentang motherboard, kalian bisa searching spesifikasi motherboard ya. Di sana lebih jelas lagi tentang spesifikasi dari motherboard, karena itu dibutuhkan ketika kalian akan melakukan perakitan sebuah komputer baru ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sedikit banyaknya bisa memberikan informasi kepada kalian, dan mudah-mudahan nanti kalau ada ujian yang sifatnya gambar, menampilkan gambar-gambar seperti ini, kalian bisa menyebutkan dengan benar untuk soal-soalnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.